Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan dan rahmat-Nya kepada kita, dan juga sholawat dan salam kepada Nabi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada hari ini Ustadz Rizal Al-Hasani akan menjelaskan ayat Al-Kahfi ayat 29 sampai dengan 30. Ya, saya fayatafaddal mashkura Ustadz Rizal Al-Hasani. Terima kasih Bang Tama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ila ayah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sampai sang berbahagia ini kita masih banyak diberikan oleh Allah nikmat dan rahmatnya, terutama kita lahir dalam keadaan Islam. Itu betul-betul nikmat yang paling besar kepada kita semuanya. Andaikan kita tidak lahir dalam keadaan Islam, kita tidak tahu entah di mana kita sekarang. Kita bersyukur, kemudian Allah berikan kita nikmat iman sehingga kita bisa melaksanakan amal-amal baik dan menjauhkan dari larangan-larangannya Allah. Kemudian kita diberikan kesehatan badan dan panjang umur sehingga kita dapat hadir bersama-sama di tempat yang penuh berkah ini. Selawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang panutan kita, seorang suri teladan kita. Beliau begitu agung akhlaknya. Memang beliau diutus ke dunia ini untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak beliau adalah Al-Quran yang sedang kita bahas sekarang. Dan kita berharap kelak nanti di Umelisab kita mendapat syafaat beliau dan kita bersama-sama beliau nanti masuk surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebenarnya pagi ini saya melanjutkan dari tema kita bahwa semua nabi adalah muslim. Tetapi kemarin ada juga masukan dari teman-teman untuk akapi, tetap akapi katanya. Oh, akhirnya saya berpikir juga, oke lah, ini suara dari bawah ya. Bisa aja kita sudah putuskan A, B, tapi ada suara di bawah minta yang lain ya. Biasanya kita ikut bawah, Pak. Jadi ada banyak pemimpin yang sudah diputuskan, tapi ada masukan dari rakyatnya dia dengar. Jadi istilahnya itu ada masukan dari santri kita, Pak Rizal, kalau bisa akapi tetap akapi, oke lah. Jadi besok kita kembali kepada hal-hal yang mendukung tentang semua nabi muslim. Namun saya tambah sedikit nama-nama lain dari Al-Quran. Sebelum saya bahas ayat ini, kita harus tahu bahwa nama Al-Quran itu lebih dari 50 nama Al-Quran ya. Jadi mungkin sekarang satu aja saya cicil Pak nama Al-Quran itu. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah nama yang disematkan oleh Al-Quran itu sendiri. Nah itu nampak di ayat Al-Baqarah ayat 185. Mungkin bisa kita bahas bentar ya. Al-Quran itu ayat 245 bahwa Al-Quran itu memang nama dari Al-Quran itu sendiri. 185 bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nah, sampai situ aja ya. Jadi Syahrul Ramadan, bulan suci Ramadan, allazi yang unzila,
pasif diturunkan fihi padanya. Padanya itu kembali kepada syahrul Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan yang diturunkan padanya Al-Quran. Nah, itu nama Al-Quran ya. Al-Quran apa beda dengan Alkitab? Al-Quran itu akar katanya qara'a. Jadi bacaan itu. Jadi bacaannya. Kalau Alkitab tulisannya. Jadi Al-Quran bacaan, Alkitab tulisan. Jadi yang datang ke kita itu di samping ada bacaan yang dibacakan. Karena dibacakan itu banyak makhraj, ada makhrajnya, ada panjang pendeknya, harus benar. Baca salah kita membaca, bacanya artinya salah. Jadi betul-betul bacanya benar. Apa yang dibacakan oleh Nabi diajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada tabiin, tabiin mengajarkan kepada tabiin tabi'at, sampai kepada kita sekarang itu bacanya sama. Apa yang dibaca Nabi itu yang kita baca. Itu namanya Al-Quran. Qara'a bacanya. Makanya kalau baca Al-Quran harus pakai guru. Kenapa? Ucapannya itu. Ain, qa, ka, itu nanti Pak Raplis yang punya tugas nanti di klasin. Itu Al-Quran. Ya, bacaan Al-Quran itu biar benar bacaan. Karena bacanya salah, maka salah artinya. Nah, itu Al-Quran. Nah, kemudian namanya lain Alkitab juga ada. Tapi nantilah Alkitab itu ya. Kita posisi kita Al-Qurannya satu. Jadi Al-Quran bacaan. Biar benar bacanya itu betul-betul membaca suatu bacaan itu ba'asa dengan ba'asa, ba'asa, lagi artinya. Rafaka, lagi. Abada. Ya, jadi bacaan. Itulah bacaannya. Jadi nama pertama Al-Quran itu adalah nama Al-Quran itu sendiri menamakan di surat Al-Baqarah 185. Kemudian ada satu lagi di surat An-Nisa. Jadi Al-Quran di sini adalah petunjuk bagi manusia. Jadi Al-Quran itu syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudan linnas. Petunjuk bagi manusia. Makanya agama Islam adalah untuk semua manusia. Yang hidup di setelah Nabi Muhammad itu untuk manusia semuanya. Masalah percaya, masalah tidak, itu urusan kesekian. Alhamdulillah kita percaya. Kalau ada yang menganggap, wah ini nggak asli ya, itu urusan mereka. Urusan kita adalah bahwa Quran itu sudah linnas. Kemudian wabayyinatin minal huda, dan menerangkan sendiri petunjuk itu sendiri. Wal Furqan dan pembeda. Nah, Furqan ini juga nama lain daripada Al-Quran. Pembeda. Al-Furqan itu faraqah. Faraqah itu berpisah, berbeda, menceraikan. Jadi memisahkan mana yang hak dan mana yang batil. Kita fokus ke Quran dulu. Nah, ayat berikutnya di ayat An-Nisa ayat 82. Nah, surat 82 ya. Di situ ada kata-kata afala yatadabbarun al-Qur'an. Nah, apakah kamu memperhatikan apa itu Al-Qur'an? Walau kana min indi ghairillah laujadu fihi ikhtilafal katsira. Apakah kamu tidak memperhatikan Al-Quran itu? Walau kana min indi ghairillah, andai saja Al-Quran itu tidak dari sisi Allah, lawajadu, maka engkau akan mendapatkan di dalamnya ikhtilafan katsira, perbedaan yang banyak. Kalau Al-Quran itu tidak dari sisi Allah, maka dia akan mendapatkan perbedaan yang banyak. Ayat-ayat yang kontradiksi. Nah, kalau bukan dari Allah. Makanya salah satu kriteria Al-Quran itu adalah tidak ada kontradiksi satu ayat dengan ayat lain. Nah, kita insya Allah kita berani menyampaikan ini. Dan kita siap ditanya, ada nggak ayat kontradiksi? Oh, ayat satu bertentangan ayat lain, kita bisa jawab. Itu hanya keterbatasan manusia aja. Jadi Al-Quran itu adalah nama dari Allah. Kemudian terakhir mungkin satu aja sebelum kita masuk. Tapi di surat Al-Isra ayat ke-41 bahwa Al-Quran itu adalah nama dari Al-Quran sendiri. Al-Quran Al-Isra ayat 41 di situ berbunyi ayat 41 ya. Sampai aja berbunyi 41-nya walaqad sarafna fi hadzal Qur'an di Zakara. Kemudian wama yaziduhum illa nufura. Bahwa Al-Quran itu adalah dibuat Allah jadikan berulang-ulang dia. Al-Quran itu diulang-ulang agar jadi peringatan bagi kita. Tetapi wama yaziduhum tidak menambah pada mereka kecuali adalah lari dari kebenaran. Diulang-ulang, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhallazina amanu. Lalu diterangkan pula azab kubur, diterangkan azab neraka berulang. Kemarin kita bahas ayat mulai dari surah An-Naba sampai ke belakang cerita tentang kiamat saja kan berulang-ulang namun mereka tidak percaya. Alhamdulillah kita percaya semuanya. Jadi Al-Quran itu adalah
nama dari Allah sendiri yang memberikan Al-Quran. Ya, jadi nama Al-Quran itu banyak ya. Ada Al-Quran, ada Al-Furqan, ada Al-Zikra nanti, ada Ar-Ruh, macam ya. Banyak sekali nama. Kecil satu. Bahwa Al-Quran itu adalah bacaan itu adalah nama dari Allah sendiri. Kita tidak memberikan nama. Bukan Nabi Muhammad yang memberikan nama Al-Quran, bukan juga sahabat, tapi adalah Allah sendiri berdasarkan wahyu. Baik, kita baru masuk kepada surat Al-Kahfi ayat ke-29. Nah, terakhir kemarin wala tuti' man arfalna qalbahu an zikrina wattaba'u hawahu wa kana amruhu furuta. Jadi kita janganlah mengikut orang-orang yang dilalaikan hatinya oleh Allah, yang Allah lalaikan hatinya karena semua perbuatan mereka sia-sia. Terus terang kemarin saya posting di grup DPA, ada seorang runian, sekelompok runian yang joget-joget ya. Nah, itu tentu joget itu ya pasti hatinya lalai dari Allah. Yang kata saya kan juga kadang-kadang pakai joget, pakai peci haji, Pak. Atau nggak pakai sorban pula nanti. Nah, itu sekali lagi Bapak-bapak, kita ini udah tua-tua semuanya, tolong dipilih-pilih mana acara yang kita ikutin, mana yang kagak. Nah, pilih-pilih lah. Karena nanti kalau saatnya nanti di situ, ya kita nggak tahu umur Pak ya. Saat situ nanti terjadi suatu innalillahi wa inna ilaihi raji'un kan sulul khatimah jadinya Pak. Kita sedang ngaji, meninggal nggak apa-apa, husnul khatimah. Nah, kalau sedang begitu kan nanti kita meninggal tuh Pak, apa yang kita sering lakukan? Sering kita gitu, ya begitu kondisi kita. Sering kita ngaji, ya mengaji. Sering tahajud, ya tahajud. Apa yang kita sering lakukan? Itu yang akan terjadi pada kita nanti. Nah, Bapak-bapak, jangan itu yang sebelumnya aja. Jangan kalian ikutin orang-orang yang lalai hatinya dari mengingat Allah. Kenapa? Perbuatan mereka sia-sia belaka. Kita jauhkan diri kita dari sia-sia itu ya. Oke, ayat berikutnya. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Aslinya itu ada kul. Tapi karena jadi kuli, karena lamnya mati. Lam berikut mati, maka lam yang pertama dihidupkan lagi dengan baris kasrah. Wa qulil haqq, dan katakanlah oleh engkau al-haqqu yang benar. Tak boleh disembunyikan, katakan yang benar itu mir rabbikum, dari Tuhan kalian. Apa kata Allah, sampaikan. Jangan judi, sampaikan ke orang. Jangan berzina, sampaikan ke orang. Jangan berbuat begini, sampaikan. Jadi bali wani walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Satu ayat sampaikan. Cuma tahu itu doang nggak apa-apa, sampaikan aja. Masalah orang mau ikut mau enggak masalah. Saya pernah punya pengalaman dulu waktu masih zaman jahiliyah lah. Kita kan pernah juga nyampein ke orang, baru kaget dari situ. Saya sampaikan nasihat pada orang, saya sendiri nggak ngerjain Pak, dulu nggak ngerjain. Udah sekira berapa lama, 2 tahun 3 tahun, dia balik ke saya, udah berubah. Loh, kan kenapa kamu berubah? Kan Bapak yang ngajar dulu, saya sendiri yang ngajarin lupa Pak. Kan Bapak yang ngajarin dulu begini. Oh iya ya. Nah akibat saya sampai ke orang saya belum berbuat, dia balik ke saya 2 tahun berikutnya dia berubah. Akhirnya saya terpicu untuk berubah. Oh seorang aja saya ajarin berubah, masa saya nggak berubah? Akhirnya saya berubah lagi. Nah kalau saya pakai mengatakan sampaikan dulu baru kerjakan dulu baru sampaikan, mungkin nggak pernah orang itu berubah. Nah, jadi ada kondisi-kondisi tertentu ya. Tapi kita diwajibkan sampaikan apa yang kita kerjakan dulu, jangan menyampaikan yang tidak kita kerjakan. Jadi dua-duanya benar ya, nyampaikan dulu walaupun belum dikerjakan, mudah-mudahan orang mampu mengerjakan, gara-gara orang mampu mengerjakan, kita pun terpicu untuk mengerjakan. Salat dawal waktu ya, sebelah kerjakan. Oh, dia salat dawal waktu Pak, sementara kita nggak salat juga. Begitu dia bertemu kita, dia udah rajin salat. Kamu kok rajin salat sekarang? Loh kan Bapak yang ngajarin dulu. Orang yang saya ajarin kok bisa melaksanakan, saya lupa. Akhirnya saya juga salat di awal waktu. Nah itu contoh kira-kira kondisi di lapangan yang apa kita. Jadi wa qulil haqqu mir rabbikum. Katakanlah dari Tuhanmu yang benar itu. Jangan disimpan. Nah, kalau kamu katakan ada 2 posisi nanti. Posisi apa? Faman bentar ya. Faman syaa falyu'min. Barang siapa yang ingin dia kehendaki, maka hendaklah beriman. Waman yasha'a, dan barang siapa yang dia pengen falyakfur, maka kafirlah. Yang ingin kafir silakan, yang ingin beriman silakan. Tidak ada paksaan dalam agama Allah. Itu ada di surat habis surat apa itu? Habis surat Al-Baqarah, habis ayat kursi ya. Di ayat 255. Kalau saya lihat sebentar ya, kaitannya dengan ayat ini.
Al-Kursi 255, mungkin kita di ayat 256-nya. 256, nah, ada la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Tidak ada paksaan. Mau Islam, please. Mau kafir, silakan. Mau ngaji, oke. Kagak, nggak apa-apa. Mau taat, jadi. Mau nggak taat, ya terserah. It's our choice, pilihan kita. Dengan segala konsekuensi. Kita tidak tanya. Orang melakukan perbuatan dosa, kita tidak ditanya. Masing-masing diri tanggung jawab. Masing-masing diri bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Dan orang lain tidak menanggung. Tidak ada satu orang pun yang menanggung beban orang lain. Mau kafir, silakan. Mau beriman, please. Jadi kalau ada yang menghujat Al-Quran, ya nggak usah risaukan, Pak. Tanggung jawab dia masing-masing nanti. Ya, nggak masalah. Faman sya'a falyu'min. Barang siapa yang ingin, silakan beriman. Maka hendak beriman. Faman sya'a falyakfur. Yang ingin kafir, silakan. Nah, kemudian konsekuensinya apa? Inna a'tadna. Sesungguhnya kami telah menyiapkan. Nah, kami telah menyiapkan apa itu? Lizalimin, untuk orang-orang zalim, naran, api. Aduh, saya baca neraka tadi, Pak. Ngeri, Pak. Ini ayat berikutnya, coba lihatnya. Apinya seperti apa ya. Betul, Pak. Kita sekali lagi, Bapak. Jangan sekali kali punya niat dosa itu nanti sempurna, nggak apa-apa lah. Seperti orang Yahudi bilang, nggak apa-apa lah 3 hari di neraka, nggak apa-apa lah 40 hari kita juga akan keluar dari neraka. Jangan deh. Jangan, Pak. Apa kena jangan? Ini saya ayat berikutnya, Pak ya. Inna a'tadna lizalimina nara. Sesungguhnya kami telah menyiapkan bagi orang-orang zalim anaran, api. Hatta bihim suradikuha. Suradikuha itu satu itu pola fa'lala itu ya. Pola fa'lalanya akar katanya 4 huruf saradaka. Nah, saradaka itu ya. Sardaka. Hatta itu meliputi dengannya suradikuha itu artinya itu tenda besar. Jadi tenda besar itu dilingkup, dimasukkan kita dibakar dalamnya. Kalau saya mengatakan seperti kita dimasukkan ke kuali, ditutup kuali itu, panas minta ampun. Api di bawah, kuali. Ibu-ibu masak sayur gimana tuh, Bu? Tutup sayurnya kan, ditutup kualinya kan, supaya apa? Cepat matang. Panas minta ampun. Nah ini begitu, ditutup. Tutup semua. Ya Allah. Ahata bihim suradikuha. Masuk neraka, tutup semuanya. Dan orang-orang itu diikat di tiang-tiang, diborgol. Dia tangan diborgol, kaki diborgol, di atas ditutup, di bawah ditutup, semua ditutup, nggak ada. Dan api bergejolak. Itulah balasan bagi orang-orang yang kafir. Mudah-mudahan kita di sini semuanya jangan sampai ada yang kafir. Kalau kita nggak mampu melaksanakan perintah Allah, ya kita katakan, ya Allah ampuni aku, berikan aku kekuatan ya Allah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah kemudian sudahlah seperti itu. Nah wa iyastaghitsu, dan jika yastaghitsuna, aslinya kan yastaghitsuna kena ada in depannya, maka na hilang diganti alif. Maka jika yastaghitsu, mereka meminta tolong di sini kehausan, kena dibakar panas minta ampun, mereka minta minum. Yughasu bima, maka mereka diberikan bima minuman kalmah lil yash, kahmali seperti besi. Itu mahli itu artinya itu logam-logam, benda-benda keras. Diberikan minuman besi yaswi yang memanggang wajah mereka. Jadi ketika mereka minta tolong, maka diberikan pada mereka besi panas itu yang membakar, memanggang, menghanguskan wajah-wajah mereka. Seperti di dunia, bapak-bapak dimasuk penjara, kita minta tolong sama sipir, bukan minta tolong, ditampar, diinjak, gitu. Kita minta sipir minta tolong ya, dipukul kita, Pak. Kenapa? Kita memang wajar menerima itu, karena perbuatan kita di dunia mungkin terlalu banyak maksiatnya. Nah, di sini juga itu, minta minum, dihantam. Nah, jadi bapak-bapak sekali lagi
Mudah-mudahan bapak-bapak di sini yang pecinta Quran, mudah-mudahan kita betul-betul mencintai Quran ini. Dengan Quran yang kita cintai ini, kita masuk surga tanpa hisab. Jangan pernah berpikir singgah sebentar di neraka, atau di yaumil hisab kita terlunta-lunta, jangan. Karena kondisi di neraka ini sama dengan kondisi di padang mahsyar. Ya, kalau kita di padang mahsyar sengsara, ya pasti sengsara nanti. Kalau kita bahagia di padang mahsyar atau di kubur, mulai awalnya kubur. Kalau kubur itu mudah bagi kita, maka selanjutnya mudah. Tapi di kubur itu susah, selanjutnya susah. Itu susah awal atau mudah awal. Pada saat awalnya susah di kubur, maka akan selanjutnya akan susah. Susahnya minta ampun. Ini di sini jelas-jelas dikatakan ini bukan ayat, ini ayat ancaman bagi kita semua. Wa iyashtaghisu, dan ketika mereka minta minum, yughatsu, mereka minum bima dengan apa yang bima ikal mahum, seperti besi yaswi yang mereka minum, al wujuhu, hancurlah, terpangganglah wajahnya. Bisa syarab, itulah minuman sejelek-jelek minuman. Wasaat murtafaka, maka itulah tempat perlindungan mereka yang jelek, yang buruk, yang hina. Kita balik ke tempat halaman kita, kampung halaman kita, kok kita temukan seperti itu. Kita asalnya dari surga, kita ke dunia ini hidup sementara. Hanya sementara kita di sini, nggak sementara aja, sementara. Nggak lama, paling lama 50 tahun, 60 tahun, lama 70 tahun, atau 100 tahun. Dibandingkan dengan akhirat, nanti kita antri, saling bertanya, berapa lama hidup di dunia? Ada yang bilang setengah jam. Kayak seperti Al-Kafi bangun itu, berapa kamu 309 tahun tidur kan? Berapa lama tidur? Setengah hari. Berapa lama? Paling 1 hari. Nah, kita begitu nanti. Tapi kalau diazab, ya naudzubillah min dzalik. Detik-detik tersiksa tuh. Sekali lagi Bapak, di sebelah kiri saya nanti dapur kan, lagi masak goreng ikan itu, apinya itu ngeri, lihat aja ngeri, Pak. Kalau kebakar tangan kita atau wajah kita ke minyak yang panas itu, minta ampun. Ini bukan minyak panas lagi, udah besi mendidih. Bapak pernah lihat tukang besi ya, yang dipanasi merah itu, yang untuk apa ya, dipukul membuat parang atau membuat pisau, dibakar dulu kan. Nah, itu yang dimasukkan ke mulut. Apa nggak hancur, Pak? Itulah tempat yang sejelek-jeleknya tempat kembali. Wasaat murtafaka. Murtafaka itu akar katanya arafaka, polanya ifta'ala. Nah, cuman bagi orang-orang yang beriman, satu ayat lagi, innallazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Beriman, percaya kepada Allah, percaya kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada kitab, percaya kepada malaikat, percaya kepada hari kemudian, hari berbangkit, kita percaya, dan percaya kepada takdir, apapun yang terjadi pada diri kita, sejelek apapun kondisi kita saat ini, kita ridha kita sama Allah, karena itu yang terbaik bagi kita semuanya. Tidak pernah Allah memberikan kepada kita yang tidak baik bagi kita. Itu sepasang kita baik sangka sama Allah. Dan apapun yang terjadi, itulah yang terbaik bagi kita. Karena kita nggak tahu, Allah yang tahu. Kita nggak boleh mendikte Allah. Maka kemarin pernah saya katakan, ada seorang guru sakit, dia nggak mau ngadu kepada manusia. Nggak meninggal, dia baru tahu murid-muridnya bahwa dia di kamar itu berceceran darah. Ternyata dia sakit ambeien. Dia nggak pernah ngomong sama orang. Dia nggak mau nyusahin orang. Itu betul-betul adab seorang guru, dia itu. Nggak mau nyusahin orang. Mungkin kalau dia ngomong sama murid-muridnya bisa aja dibuat ke rumah sakit, diobat, gitu kan. Banyak muridnya. Tapi nggak mau dia. Nah, itulah adabnya dia. Jadi dia ridha dia semuanya. Apapun yang terjadi kita ridha. Nah, jadi innallazina amanu wa amilus solihati, inna, sesungguhnya kami, la nudi'u, tidak akan menyia-nyiakannya, tidak akan menghapus, tidak akan membatalkan. Akar katanya da'a itu sia-sia atau menghapus, membatalkan. Nudi'u, kami menghapuskan, kami membatalkan. Jadi amal ibadah kita insya Allah nggak dihapus oleh Allah. Amal ibadah kita, iman kita, sepanjang kita istiqamah, insya Allah nggak terhapus. Yang terhapus adalah dosa. Kalau kita minta ampun sama Allah. Allah itu Maha Pengampun terhadap kita semuanya. Bersyukur kita adalah hamba Allah. Bersyukur. Mudah-mudahan kita tetap tercatat dari sisi Allah sebagai hambanya. Kita tercatat sebagai keluarga Allah. Kenapa kita mencintai Quran?
Kan Nabi pernah mengatakan dari para sahabat, tahu nggak kalian siapa keluarga Allah? Allah dan Rasul yang tahu. Nah, mereka adalah orang-orang yang cinta Quran, orang-orang yang cinta kalamullah, orang-orang yang senang baca Quran, senang membaca surat cinta dari Allah. Itulah, insya Allah kita semua masuk di sini. Nah, maka untuk orang-orang seperti ini, inna la nudi'u ajran. Kami tidak akan membatalkan balasan baginya atau pahala. Man ahsana amal, amal-amal baik mereka ini. Jadi Allah tidak akan pernah membatalkan, tidak pernah akan menghapus apapun amal ibadah kita. Yakinlah seyakin-yakinnya apapun yang kita perbuat, Allah catat semuanya. Allah maha melihat, Allah maha mengetahui, Allah maha segala-galanya. Nah, namun terhadap dosa kita minta ampun. Yang amal kita tidak dihapus oleh Allah, tapi dosa-dosa kita dihapus semuanya oleh Allah. Sebagaimana surah Az-Zumar ya. Surah Az-Zumar ayat itu surah keberapa? Az-Zumar ayat Az-Zumar itu surat Az-Zumar, kita lihat dulu di deklarasi. Az-Zumar surat berapa terbis? Az-Zumar ada di surat 53 ada. 53 bukan? Iya, surat Az-Zumar surat 39. Ya, 39 surat 39 ayat 50. ya ibadi. Ya itu. Surat 39 ayat, saya belum semua ayatnya, enggak harus semua ayatnya Pak, baru kita terangkan nanti. Ayat 39 Az-Zumar ayat 50. Ayat 50. 53. 50. Ya ibadiyallazi. Ini terhadap kita ya. Terhadap kita tadi kan yang tadi innallazina amanu wa amilus solihati inna lanudi'u, tidak dibatalkan, tidak dihapus oleh Allah. Sementara kalau dosa, kul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim, katakanlah kepada hambaku, orang-orang yang asrafu, mereka melewati batas ala anfusihim, terhadap diri mereka, la taqnatu, janganlah berputus asa min rahmatillah, dengan ampunan Allah dan rahmat Allah. Jangan putus asa kita. Nah, kenapa? Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru dzunuba jami'a, mengampuni semua dosa kita. Dia mengampuni semua dosa kita yang banyak, itu dzunuba, dosa-dosa jami'an semuanya. Dosa kita pernah berjudi, dosa kita pernah minum khamar, dosa kita pernah berzina, dosa apa? Ampun semua pada Allah. Tak ampun semua. Dosa makan uang haram, dosa nyakitin hati orang, semuanya. Kenapa? Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun dan maha penyayang. Alhamdulillah. Saya kalau baca ayat ini, alhamdulillah. Coba Tuhan saya maha mengazab. Waduh, ngeri. Coba Tuhan saya yang maha menghancurkan. Enggak. Tuhan kita semuanya adalah innahu huwal ghafurur rahim. Dia maha pengampun dan maha sayang, maha penyayang pada kita semuanya. Tinggal kitanya tahu diri enggak? Sudah diampuni, tahu diri enggak? Sudah disayangi, tahu diri enggak? Nah, mudah-mudahan kita di sini semuanya tahu diri sama Allah. Kita bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kita bersyukur, maka Allah tambah. Dan kalau kita ingkar, ingat azab pedih. Azab Allah seperti tadi. Jadi bicara surat Al-Kahfi bicara azab, bicara surat ke belakang azab juga, depan juga azab. Jadi kalau kita diperingatkan berulang-ulang seperti itu, enggak bisa juga, ya serah kepada kita lagi. Kalau sudah diingatkan ke Allah berulang-ulang, tidak mau juga, nah, itu berarti kita yang salah. Ya. Mudah-mudahan kita yang diingatkan di sini betul-betul sadar-sadarnya, dan kita tidak mau lagi membuang-buang waktu dari orang-orang yang lalai kepada kita. Jangan kan mau bergabung dengan orang-orang yang hatinya lalai. Karena cinta Allah bukan saya yang mengatakan. Janganlah kalian mengikuti orang-orang yang kami lalaikan hatinya dari ingat kepada Allah. Karena perbuatan mereka itu semuanya sia-sia, belaka. Kalau sia-sia belaka, ujungnya adalah orang-orang merugi. Kalau merugi kepada tempatnya, ya dua pilihan. Kecebur ke neraka, yang seperti tadi, minta minum dikasih besi. Kalau kita di dunia minta minum, minta teh manis saya dikasih air putih, marah kita. Itu masih minum loh Pak. Bapak-bapak minta minum, minta kopi sama istri. Minta pengistri, biarin saya kopi. Bikin air putih. Kamu dengar saya nggak? Marah malah. Itu masih air loh Pak. Ini minta minum dikasih besi Pak. Coba bayangin Pak. Nah, nggak kebayang bagaimana siksa neraka itu. Nggak kebayang. Nah, sekali lagi,
Kalau bertanya tentang neraka berupa azab pedih, nggak usah nanya lagi karena banyak ayat nerangin. Jadi gimana tugas kita sekarang menghindar dari situ. Jangan sampai ada niat masuk ke sana. Betul-betul kita hindari ke sana. Nah, dengan cara apa? Ya dengan beramal ini. Mati-matian kita biarlah basaki-saki baraki-raki kaulu barana-rana ketapian kemudian dari sanjo. Basaki-saki dahulu basana-sana kemudian berugi mengkobrak. Itu artinya ini sepadang Pak Yuko ya. Bapak silip sedikit ya. Jadi biarlah kita di dunia ini sedikit agak berpayah-payah dalam ibadah, nggak apa-apa. Ikhlas kita. Supaya nanti dari akhirat kita nggak susah lagi. Apa gunanya kita senang sementara, tapi nanti justru menderita sepanjang saking lamanya sepanjang masa berpuluh tahun hanya dengan menikmati dunia yang hanya sesaat sekecil, nggak lebih dari sebuah sayap nyamuk di mata Allah. Masa kita bertengkar gara-gara sayap nyamuk, bodoh kita tak. Di mata Allah nggak lebih dari sayap nyamuk. Nah kalau kita bertengkar gara-gara dunia sayap nyamuk, apalagi cuma jabatan kita, apalagi cuma rumah kita, jabatan kita, lebih dari bagian dari sayap nyamuk, 1/1000 selnya sayap nyamuk. Masa kita bertengkar, bodoh kita. Demikian Bapak-Bapak yang dapat saya sampaikan tentang ayat yang 2 ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Dan kalau ada yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya, dan kepada Allah kita selalu mohon ampunan. Demikian bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.